Seumur gua hidup ASN demo, ya mungkin dulu colongan ikut 98 kali ada. Iya. Tapi nggak ada yang terorientasi. Literally atas nama ASN. Khusus, padahal mereka itu kan tipe-tipe yang siap pak, Betul. izin pak, Betul. Ya kan? Tapi ini kayaknya udah enak banget akhirnya demo untuk mengkritik menterinya sendiri yang katanya. Spray gratisnya juga, waduh. Aduh, lapar banget. Mantap lah perdebatan Tobi Santa di Twitter. Iya, udah makin rukun ya. Makin umat rukun, beragama. mantap. Udah makin rukun karena musuhnya satu sekarang. Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama gue Tirta. Kenapa? Kembali lagi di Unfiltered. Hai, gitu kayak. Oh. Kayaknya itu udah jadi trademark gue gak sih? Oh iya. Sorry. Mengubah rutin lo. Ya, hai. Kembali lagi di Unfiltered bersama gue Tirta. Vincent. Dan kita akan ngebahas hal-hal yang pengen kita bahas. Nah, Chen, kemarin kita salah satu potongan podcast kita beberapa minggu lalu tuh FYP loh di TikTok. Aduh. Yang ngomongin Harvey Muiz. Harvey Muiz. Tau gak komennya apa? Apa? Ini podcast rasa infotainment. Jadi kita udah ada sebutan podcast UMKM, podcast yang nggak akan berkembang, podcast infotainment. Infotainment. Sama satu lagi apa? podcast Starbucks Sarina. Iya, ada di komentar video terakhir. Katanya podcastnya kayak dengerin orang ngobrol di Starbucks Sarina. Sangat spesifik ya. Ada apa? Tuh ini apa nih komennya tuh? Komen-komennya? Apa tuh? Yang mana? Yang masih banyak yang lebih cantik. Oh. Iya, ibu cantik kok. Oh iya. Ini ibu-ibu main TikTok komentar di Unfiltered kan? Ibu tuh bukan target market kami. Salah. Tolonglah. Kasih ke anaknya aja gitu. Aduh, ini komen-komentarnya lagi ya. Coba kita baca yang kemarin. Komentar-komentarnya. Dari atas yang paling banyak. Apa tuh? Disneyland VIP nggak pernah antri, woi bertahun-tahun. Oh oke, gitu ya. Terus banyak gini. Sebenarnya kasus-kasusnya nggak usah yang dibahas, yang lucu-lucu aja gitu. Ada yang bilang cari duitnya kita lebih kotor daripada Harvey Muiz. Iya bener. Oh iya, apa? Emang kita ngapain? Harvey Muiz. Iya, emang kita korup. Nggak jelas. Anyway, iya. Sekarang udah 100 hari belum sih? Udah ya? Udah 100 hari ya? Pak Prabowo naik? Ya. Indonesia berduka ya? Enggak, oke. Enggak kan kita mau merapat ke rezim. Oh iya. Jangan dong. 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kita akan ngebahas program-program 100 hari mereka tuh yang paling kedengeran apa ya gitu ya. Yang paling kedengeran apa? Pertama kita janjinya dulu. Janjinya kan ada tuh program-programnya. 100 hari kerja untuk Indonesia Emas 2045. Aduh ini tagline. Nomor 1, swasembada pangan, energi dan air belum. Ya belum lah, nggak mungkin lah 100 Penyempurnaan hari sistem penerimaan negara belum. Belum lah. PPN kan nggak jadi. Oh iya PPN belum sempurna. 12% kan jadi. Belum sempurna. Reformasi politik, hukum, birokrasi jauh. Iya. Pencegahan pemberantasan korupsi nggak mungkin. Tapi enggak, pencegahan dan pemberantasan korupsi 100 hari ada kasus korupsi baru nggak ya? Oh, belum ada. Belum ada kan? Berhasil. Oke, ya? Centang. Pencegahan dan pemberantasan korupsi betul iya, terjadi. Belum berani mungkin. Belum berani. Pemberantasan kemiskinan dengan penurunan kemiskinan di bawah 6% belum. Belum lah ya. Ini juga 6% kan karena yang kita tuh sempat singgung juga ya bahwa angka kemiskinan Indonesia itu rendah sekali gitu ya sampai karena standarnya beda itu. Standarnya beda ya. Nah ini juga masih jauh. Pencegahan dan pemberantasan narkoba yang di DWP itu kemarin udah mulai ya. Oh iya. Yang polisi nangkep-nangkepin orang yang sober. Iya. Terus polisinya kena akhirnya dipecat kan? Dipecat atau dimutasi. Dimintain duit 50 juta pak. Satu orang katanya. Gila ya. Bayar nggak mereka? Nggak tahu. Saya nggak kesana. Saya selalu sober. Terus ada juga yang bilang jaminan ketersediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS kesehatan. Ya belum ada yang berubah ya. Masih sama aja. Penguatan pendidikan, sains, teknologi serta digitalisasi. Ini ada kaitannya nanti ada Kemenristek di Iya. Ada di bawah. Terus penguatan pertahanan dan keamanan negara. Ini ada pagar laut. Oh iya. Berapa kilometer nggak ada yang berani bongkar. Nggak. Tapi ini kita belum diserang sama negara manapun jadi masih oke lah ya. Belum perang ya. Belum perang. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas. Gak ada apa-apa tuh buat gua. Penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas biasa aja, jangan masih nyari duit sendiri. Gak ada, maunya dibantu. Maunya ada tunjangan. Maunya nerima tunjangan. Terus menjamin pelestarian lingkungan hidup.
kelapa sawit, ya kan? Iya, sawit adalah pohon. Heeh. Nah. Terus menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani. Nggak tahu ya, gue nggak ada teman petani. Nggak punya kawan petani sih. Terus menjamin rumah murah dan sanitasi. Ya ini udah ada bau-baunya nih yang katanya Qatar mau invest. Menteri ARA itu kan bilang Oh, untuk iya, bangun rumah. iya. Bau-baunya udah ada lah itu. Oke, menuju ke sana ya. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan ibu kota Nusantara. IKN malah kemarin gue ngeliat videonya yang viral yang udah kayak hutan itu IKN yang. Udah kembali. Back to nature dia. Iya. Udah jadi Harvest Moon lagi. Udah jadi kayak post apokaliptik Oh. gitu loh. Ini juga enggak ya berarti ya. Iya. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Ya udahlah Pak Bahlil gue ada karena follow Instagramnya Pak Bahlil gue ada ngebaca dia masih meeting itulah. Oke lah. Iya, oke. Memastikan kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah. Belum berantem ya? Belum ada berantem yang baru ya? Belum. Masih aman ya. Bahkan kemarin waktu Natal pun tidak ada berantem ucapan Natal. Iya, topi Santa nggak ada lagi. Nggak ada Wah, lagi. Mantap Pak Prabowo. Hah? Diusir dari mana? Dari mana? Oh, Cilegon mah terbelakang. Ah, memang. Cilegon mah bukan Indonesia. Indonesia. Tapi mantap lah perdebatan Tobi Santa di Twitter. Iya, udah makin rukun ya. Makin umat rukun, beragama. mantap. Udah makin rukun karena musuhnya satu sekarang. Makin kompak. Makin kompak. Terus pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga. Oh iya, prestasi olahraga. Patrick Kluivert. Seni budaya kemarin Menteri Budaya kan Pak Fadlizon itu bilang dia mau bikin bioskop di Aceh. Wah mantap Pak Fadli. Puluhan tahun sebagai orang Aceh boleh ya? Makanya nggak tahu gue. Enggak syar'i kan? Atau dipisah cowok cewek ya mungkin. Nah ya? belum tahu sih gue. Belum tahu. Kita lihat apa implementasinya gimana. Akhirnya bisa nonton Titanic, nanti film pertamanya Titanic. Tapi kalau Netflix di Aceh bisa diakses nggak sih? Ya bisa dong. Oh bisa, boleh. Wah. Hujat dia. Saudara-saudara aku hujat dia. Maksud gue kalau bioskop nggak boleh, Netflix boleh. Iya tapi kan Netflixnya di sendiri-sendiri kan. Masalah terbesar di bioskop di Aceh itu adalah katanya kan tidak boleh berhalwat istilahnya. Oh iya betul, ada yang bercampur berkorwat. gitu. Iya. Dan gelap ya. Iya. Mungkin lampunya banyak kalau nanti Ya, ada terang bioskop gitu. terang. Gak kelihatan. Terang. Lanjut. Oke. Terus Beberapa hal yang ramai di Januari adalah reformasi politik, hukum dan birokrasi karena Mendikti Saintek lagi Iya. jadi sorotan karena permasalahan dirinya dengan pegawainya. Nah, ini kemarin di Viral, viral ya gitu ya. Ini sampai bilang ASN demo. Kapan terakhir ASN demo sebelum ini? gila ya, nggak pernah sih. Gue nggak inget sih gue. Seumur gua hidup ASN demo, ya mungkin dulu colongan ikut 98 kali ada. Iya, ya. iya. Tapi nggak ada yang literally atas nama ASN. Khusus, padahal mereka itu kan tipe-tipe yang siap Pak. Betul. Izin Pak. Betul. Ya kan? Tapi ini kayaknya udah enak banget akhirnya demo untuk mengkritik menterinya sendiri yang katanya melakukan pemecatan. Terus dia berdalih itu adalah mutasi katanya. Ini menterinya yang punya lapangan futsal di itu ya. Iya, yang punya gor. Satrio Sumantri Brojonegoro, ini namanya familiar Iya, banget. katanya itu dia menyuruh stafnya kementerian untuk marah-marah gara-gara air di rumah dinasnya mati gitu. Itu kan viral tuh. Dipukul ya. Ada videonya Ada ya. videonya. Mana? Salah satu pegawai Neni Herlina yang bekerja di bidang rumah tangga kementerian menyebut kalau Satrio tiba-tiba ke ruangannya dan ngasih tahu kalau dia dipecat. Oh iya. Buset. Menduga pemicu kemarahan Satrio adalah persoalan meja di ruangannya yang ingin diganti tapi nggak sempat terganti gitu. Bahkan si Neni udah diancam pecat secara verbal. Loh ini salahnya Bu Neni tapi kalau Iya. udah disuruh tapi nggak dilaksanakan sih. Wah iya, gimana nih Bu Neni? Jadi salah. Jadi Enggak, saya tim Bu Neni, jangan saya tim rakyat kecil. Iya. Sebenarnya Satrio meminta ganti saja. Semenjak itu saya dipanggil. Dia bilang, awas kamu sekali lagi melakukan kesalahan saya pecat kamu. Iya, ngancemnya. Akhirnya para pegawainya itu demo di kantor dan sampai yang video menterinya masuk mobil terus mobilnya tuh dikejar-kejar, diteriak-teriakin itu loh. Gila. pakai baju hitam semua itu. Iya, kan. Coba lihat kita lihat videonya. Ini yang X deh di bawah. Itu yang Waduh. Nggak kedengeran ya? Sengaja. Membuat rumah ini nggak ada air, anjir. Tiba-tiba mati. Ulah si Ricky. Kamu diam aja. Tapi ini terkonfirmasi di suara dia nggak? Belum tahu ya. Roy Suryo nanti tolong cek ya. Coba si metadatanya anjir. Sengaja dong.
Oh iya. Siapa yang rekam ya? Maksud gue. Mungkin ininya, ya. Udah terlalu sering. Ya mungkin juga ya gitu. Jadi pattern ya gitu ya. Gila ya, maksud gue masalah air men. Tapi nggak bisa mandi Pak memang. Tayamum harusnya. Iya, mungkin Udah air nggak bisa numpuk ya, mandi, udah udah numpuk. numpuk gitu ya. Mungkin lagi buang air besar gitu. Nggak ada air gitu. Ya kan nggak tahu kita kan konteksnya nggak tahu. Gue hanya berusaha memberikan konteks. Kenapa orang bisa semarah itu kalau nggak ada air ya? Iya. Iya kalau buang air besar sih emang. Iya, marah banget, emang- anjir. Emang fatal bro. Kenapa kamu sengaja ya? Ya, sengaja ya. Main saya botai ya. Gitu kan? Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suitno menduga pemecatan Neni karena adanya fitnah yang menyebut Neni menerima sesuatu padahal nggak ada. Akhirnya para pegawai demo di kantor nyanyi Indonesia Raya bagimu negeri dan ngasih karangan bunga buat menteri baik ini. Oh, ini nanti Gila, masukin ini- foto-fotonya ya. Ini menurut gua simbolik yang bagus ya. Maksudnya mereka nyanyi Indonesia Raya bagimu negeri itu artinya ya mereka pelayan negara gitu ya. Bukan pegawai pribadinya Bukan menteri, pegawai pribadi benar, gitu benar. ya. Simboliknya bagus juga gitu. Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satrio dan istri. Padahal kan dia menjabat belum lama. Hah? Baru diangkat? 100 hari, Pak. Ya kan tadi 100 hari. Iya, udah fed up gitu. Iya, Gila. Maksud gue ya kalau udah kayak gini ya, gue request sih kan ini kita bikin juga kontennya. Pak Prabowo itu harusnya menteri, wakil menteri, staf sus, utusan khusus atau apapun lah yang bikin gaduh kayak gini tuh udah dicukupkan aja gitu. Cukupin ya? Maksud gue, lu kebayang gak sih kayak baru 100 hari anak buah lu udah semuak ini. Kebijakan apa yang bisa dijalan gitu? Beliau Gerindra ya? Enggak, kayaknya dia bukan. dulu orang Bukan. teknokrat ya, bukan orang partai juga. Oke. Gitu. Kita sempat bikin profilnya juga ya. Iya, PhD kan dia kan? Iya. Gitu. Oh, ya. Dan maksudnya dari keluarga terpandang juga kan namanya juga nama Iya. belakangnya kan last name-nya prominent gitu maksud gua. betul. Punya GOR apa segala macam. Iya, maksudnya mungkin zero tolerance policy gitu ya buat Pak Prabowo. Iya, Iya, kayak iya, kemarin Gus Miftah ya. Iya, kan? ya udah cut aja Cut gitu. aja. Jadi- kayak kemarin Raffi Ahmad yang mobil. Aduh, itu Raffi Ahmad tuh. Tapi maksud gua- followersnya 60 juta Pak Instagram Pak. Program pemerintah itu adalah corong terbesar setelah Deddy Corbuzier menurut gua. Kan Iya. ada dua corong nih pemerintah nih. Raffi sama Deddy kan. Betul. Iya, program pemerintah butuh amplifikasi itu maksud gua. Iya. Ya boleh lah, Raffi kita maafin aja ya. Apa gimana? Tapi Dedi dimaafin juga. Dedi tapi nggak ada formal jabatan. Oh, tituler. Letkol. Letkol Oh, tituler iya, itu. iya. Tutur tituler. Ya, Sekjen Kemendikti akhirnya angkat bicara kalau tidak ada pemecatan ASN karena udah bilangnya udah tengah memproses. Tapi akhirnya damai kan? Ini udah masalahnya udah selesai, mereka udah damai gitu. Ya, gimana ya? Iya, iya. Gue sih harapan gue ke Pak Prabowo, menteri-menteri yang kayak gini tuh udah dicukupkan aja Pak. Banyak gitu yang mampu gitu. Iya, Lu iya. mau nggak kalau tolong nanti trial aja. Tolong Vincent jadi menteri? Nggak, Iya. ya nggak mungkin sih sebenarnya. Iya. Tapi, Skenario aja. duh nggak, ya Trial 3 bulan lah gitu. boleh. Demi negara saya siap sih. Republik memanggil, Demi Cek. Republik ya, memanggil. Oke. Tapi kalau bisa pesan satu air di rumah saya, karena saya juga pemarah. Iya. Kalau bisa air aja. Air jangan pernah mati. Air nggak pernah mati. Ya. Lainnya nggak apa-apa. Iya. Nah ini ada satu poin lagi. Selain birokrasi yang ramai adalah Pak Prabowo menerima survei. Ini kabinet Prabowo Gibran ya. Iya. Menerima survei kepuasan yang ada di angka 80,9% dari ini- Litbang Kompas. Dan ini lebih tinggi daripada kepuasan terhadap Jokowi. Terhadap 1.000 responden di 38 provinsi. Iya. Ini yang gue selalu bertanya-tanya sih. Menurut lo mempertanyakan ini akurat atau enggak gitu? Betul, karena hampir semua orang di mungkin gue salah circle kali ya. Iya. Tapi circle gue tuh semuanya Membenci. cenderungnya nggak puas sama Pak Prabowo gitu. Nah ini kan Litbang Kompas. Litbang Kompas kan bukan lembaga survei Kaleng-kaleng gitu ya. Iya. Tapi maksud gue kalau kayak gini ya, gue ngerasa ini tandanya gue hidup dalam sebuah bubble. Betul kayak loh kita out of touch banget Iya, gitu ya. iya. Maksudnya di luar sana ada yang kebutuhannya dipenuhi oleh pemerintah kan berarti kan gitu. Yang suka-suka aja gitu. Dan 80,9 Pak. bro, ini lebih tinggi daripada ini ke Jokowi. Jokowi berapa? Dulu tuh sekitar 75% gitu. Gila, jadi dan koalisinya kan sangat solid ya, apalagi dengan bau-bau Megawati udah mulai ketemu, PDIP akan segera bergabung gitu. Oh. Semakin tidak ada halangan kan harusnya kan, kayak Betul. untuk menjalankan program-programnya. Di sisi lain Raja Solonya ketemu Raja Jogja. Iya. Nah itu Ini kan kepuasan 80% nih. 20% berarti anak abah berarti nih.
19,1% Nakabah. Nakabah Ya, sama. Nakabah. Oke. Oh ya, next topic. Ya, gitu ya. Nah, topik selanjutnya adalah BPJS. Sekarang katanya nggak bisa menanggung semua penyakit. Terus Pak Menteri bilang salah satu opsinya ya asuransi swasta gitu. Oke. Karena menurut Menkes, iuran BPJS ini murah banget, hanya sekitar 48.000 per bulan per kepala dan tidak memadai untuk menanggung seluruh biaya pengobatan, terutama bagi penyakit kritis. Contohnya penyakit jantung tuh hanya di cover 70 sampai 80%. Gimana ya? Lu menurut lu terlalu murah nggak 50.000 per bulan per kepala? Oh, maksudnya kalau dari sudut pandang gue sih murah ya gitu Iya, ya. iya. Tapi kan buat yang lain yang pendapatannya cuma 600.000 sebulan ya kan? Iya. Itu Tapi subsidi silang nggak sih menurut lu? Kayak ada orang-orang Subsidi yang silang. bayar Oh. tapi nggak pernah pakai. betul ya, yang sehat-sehat ini sebenarnya yang gini udah mah keluar effort lebih untuk hidup sehat. Iya. Jadinya mensubsidi yang tidak mau hidup sehat gitu. Intinya gue sangat setuju ya dengan universal healthcare kayak BPJS gitu. Ya. Maksudnya negara kita kan adalah satu yang punya itu dari sedikit gitu. Amerika Serikat aja nggak punya. Jadi jangan sampai programnya mati gitu. Betul. Dan Ya. harus dilempar ke swasta gitu. Betul. Apalagi sebenarnya kesehatan itu impact dari poverty penalty juga, ya kan? Benar, Hidup benar, sehat benar. itu sebenarnya karena mereka nggak bisa akses Iya. lain-lain kesehatan atau informasi untuk bisa lebih hidup sehat gitu. Bisa hidup lebih sehat. Iya. Ini beberapa penyakit yang nggak di cover BPJS nih ada beberapa nih. Ada yang wabah, estetika. Wabah nggak bisa? Nggak bisa. Kejadian Wabah. luar biasa, force major tuh nggak bisa. Penyakit tindak pidana. Oh, penganiayaan atau kekerasan seksual nggak boleh. Iya. Penyakit atau cedera menyakiti diri sendiri itu nggak boleh. Alkohol nggak boleh. Mandul infertilitas nggak boleh. Terus Pelayanan nggak beda jauh sih. Kalau asuransi swasta juga ini Nggak- yang nggak di itu juga exclude ya. gitu. Terus kayak alat kontrasepsi iya benar nggak boleh juga. Pengobatan komplementer alternatif dan tradisional. Benar, swasta juga nggak boleh nggak di Ya, cover. Mayarot nggak masuk berarti ya. Alat kontrasepsi nggak masuk. Nggak Maerot juga anjir, aku puntur gitu. Lo kenapa sih contohnya Maerot? Karena butuh Butuh lebih gede-gede ini. panjang. Terus ada juga pelayanan kesehatan. Ini gue agak kaget nih. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional, dan Polri. Emang iya ya? Aparat-aparat nggak di cover BPJS ya? Mereka punya asuransi terpisah atau gimana sih? Mana ya bagian yang poin mana? Sorry. Ini nih bawah nih. Kementerian Pertahanan, Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional, TNI, dan Polri. Polri. Mereka punya punya rumah sakit sendiri apa gimana ya? Nggak tahu ya. Atau mungkin memang udah di cover di tempat lain ya. Karena kan nggak mungkin ya. Karena kan kalau pensiun kan mereka punya sendiri kan, Punya kayak sendiri. Asabri gitu Iya, kan. iya. Jadi nggak masuk BPJS ketenaga kerjaan. Kalau kesehatan gue nggak tahu. Mereka punya santunan nilai tunai asuransi yang masa iurannya selama Oh. ini prajurit. Jadi ada asuransi Punya terpisah juga sendiri. benar. Oke. Gitu. Iya. Nah di 2024 BPJS itu udah defisit. Defisitnya itu sekitar 20 triliun karena terjadi karena klaim yang diterima itu meningkat. Jadi orang dengan kata lain orang tuh lebih banyak yang sakit gitu kan. Tahun sebelumnya defisitnya di 7,9 triliun gitu. Jadi naiknya 2 kali lipat. dua kali lagi? lipat. Terus bahkan di BPJS bilang bahwa ada kemungkinan BPJS akan gagal bayar di 2026. Wah, ini ngeri sekali, Pak. Iya ngeri ya. Ini sorry. Ini defisit ini berarti kan orang bayar premi iurannya lebih kecil daripada klaim kan. Duit yang dikeluarkan. Harusnya gitu gitu. kan logiknya Iya. defisit ya. Iya, gitu iya, ya. Berarti ya solusinya either preminya ditinggiin Atau BPJS di limit ininya apa namanya klaimnya. Iya karena kan pasti BPJS juga mengelola duit premi itu kan. Iya. Returnnya juga terbatas pasti kan. Iya, Kayak tapi nggak bisa semuanya dikelola pakai MI misalnya, karena kan lu harus ada minimum reserve-nya pasti. Iya. Heeh. Karena ada beberapa yang floatingnya tuh kan untuk mengcover itu gitu. Makanya pemerintah lagi berpikir beberapa usulan kayak rokok nggak ditanggung BPJS kesehatan, naikin iuran, mengurangi beban klaim dan digitalisasi buat mengurangi biaya administrasi. Tapi kalau naikin iurannya buat kelompok pendapatan tertentu sih harusnya lebih make sense sih. Iya, yang kelas-kelas tertentu ya. Tapi nanti marah sih. Kelas menengahnya marah lagi ya. Iya benar. Susah juga sih ya. Maksudnya gimana coba kita ngakalinnya? Sebenarnya kalau kita bisa bilang beban ya, bebannya kan yang bawah kan, yang kelas bawahnya gitu. Iuran yang mereka nggak bisa naik, tapi yang kemungkinan besar sakitnya paling Besar juga di juga bawah mereka kan, gitu. kayak mereka nggak terekspos terhadap makanan bergizi Atau terus survival of the fittest aja, biarin aja kali ya.
Kayak Biar ya udah ya gitu. kumpulin di pulau aja terpisah gitu. Kayak Hunger Games. Kayak Hunger Games atau ini tau gak lo yang kayak satu hari apa tuh? Ini The Purge. iya betul. Jadi yang nggak iuran BPJS taruh satu tempat gitu kan. Surprise gitu. Begitu turun dari kapal tuh tinggal pilih aja kapak, panah gitu ya, pedang, pisau, gitu ya. Pulpen, ada yang dikasih pulpen, ada yang kasih tameng gitu. Itu survival kita saja gitu. Iya. Gila Komen. juga ya. Itu ide yang sangat bagus tuh. Tolong Pak Yusril. Bagus sih enggak. Ya, At least entertainment. Tapi efisien. BPJS boleh punya Bentar, Cen. apa? Ini orang nonton podcast kita ini kadang nggak bisa bedain kita tuh lagi satir. Oh, Ini dia nggak serius. Disclaimer ya, ini kita satir gitu. Nggak juga sih. satir. Ah. Oke. Nah, Komen. coba bacain. Nah, kalau gitu tolong jangan wajibkan karyawan swasta yang udah memiliki asuransi swasta untuk iuran BPJS kesehatan dong. Lumayan potongan soalnya. Nggak bisa. Justru harus subsidi silang. Justru yang diharapkan adalah dari karyawan Tapi swasta. tau nggak, gue kalau boleh kritik ke BPJS kesehatan ya, yang paling tainya adalah pegawai BPJS kesehatan itu asuransinya swasta, Pak. Tapi mereka bayar BPJS kesehatan nggak? Gue nggak tahu ya. Kalau bayar sih nggak apa-apa menurutku. Bayar harusnya 99. Tapi maksud gue, mereka tuh nggak ada insentif untuk memperbaiki layanan. Karena mereka nggak makan produk yang mereka masak sendiri. Menurut gue tuh nggak fair. Kayak lu bisa kayak apa orang jual penyubur rambut gitu ya, tapi dia botak gitu. Jadi kayak The Rock. Jual penyubur rambut tapi botak. The Rock ya. kan jualan itu. Jadi maksud gue, kalau lu mau bikin orang percaya, lu makan produk yang Kalau gitu pemerintah semua pakai BPJS aja. iya, makanya harusnya kan gitu kan. Kayak jangan boleh. menteri-menteri berobatnya jangan ke Singapura gitu. Benar. Jadi nggak ada insentif untuk memperbaiki layanan gitu. Emang ada asuransi kesehatan swasta yang mau kasih premi 100 sampai 150 ribu, Pak? Ada nggak ya? Gue nggak tahu sih. Nggak tahu. Tapi ada mungkin. Kalau digali-gali mungkin ada gitu. Gua aja waktu waktu GBS, lu tau nggak gue habis berapa untuk GBS? Berapa miliar tuh? Buat waktu pengobatan dulu aja 2 bulan di rumah sakit itu gua habis sekitar 1,2 miliar. 1,2 miliar. Gila ya? Itu di cover semua. Asuransi 100%. kantor 100% kantor gua yang lama. Oh, di cover asuransi atau di cover kantor? Same menurut gua karena oil and gas itu kan adalah cost recovery kan. Duit gua dong itu. Makasih rakyat Indonesia. Makasih rakyat Indonesia. Iya, gitu. cost recovery-nya luar biasa ya kalau oil and gas ya. Next. Nah ini nih. Polemik pagar laut Tangerang dan Bekasi ini gua nggak ngerti sih sebenarnya isunya apa. Katanya itu ini. Yang di PIK bukan sih? Hah? Iya, di Tangerang. Katanya itu udah dipatok-patok, Cen, dan ada HGB-nya. Gila ya. Pagar laut. Iya, pagar di laut tapi ada HGB, ada sertifikatnya. Jadi gosipnya itu buat reklamasi, udah dipatok-patok buat direklamasi, ditimbun gitu, jadi daratan. HGB-nya tapi punya siapa? Punya korporasi. Atas nama PT. Atas nama PT. Nggak tahu itu tapi individunya siapa gitu. Oke. Jadi kayak gitu kronologi singkatnya ya. Pada Sabtu 18 Januari, 600 prajurit termasuk 3 pasukan khusus Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air melakukan pembongkaran pagar laut membentang di 30,16 km di Tanjung Pasir, Banten. Katanya itu, gue dengar statementnya Panglima TNI karena itu perintahnya Pak Prabowo langsung katanya. Oke. Dengan alasan waktu itu nelayan nggak bisa melaut katanya. Jadi supaya Sorry, pagar laut tuh bentuknya kayak apa sih? bambu-bambu gitu, patok. Oh, Udah dipagar, udah dipatok. itu buat reklamasi. Belum tahu makanya timpang tindih nggak tahu. Dugaannya katanya buat reklamasi, ada yang bilang nggak tahu kenapa gitu. Oke. Loh itu bukannya kalau pagar laut itu nggak bisa dimiliki sama makanya aneh. Bukan individu, nggak boleh dimiliki swasta maksudnya. Oke. Terus waktu dilakukan pembongkaran, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono tiba-tiba minta dihentikan. Alasannya masih dalam proses investigasi. Tapi Panglima TNI masih berlanjut karena perintah dari Presiden gitu kan. Oh, ya. ini justru Pak Prabowo yang perintahin ya. Ini punya siapa nih pagar-pagar gitu? Iya. Maksud gua gitu. Katanya mengganggu aktivitas nelayan dan merugikan gitu. Oke. Gila ya, bahkan menteri aja saling Iya. saling nggak kompak gitu. Nggak lain. Sama presiden. Trenggono beralasan kalau pagar laut ini justru merupakan barang bukti dalam penyidikan kasus apa gitu. Nah selain di Tangerang, di Bekasi juga ada nih yang terbuat dari bambu sepanjang 2 km. Awalnya nggak diketahui, tapi setelah diselidiki ternyata proyek kerjasama swasta dengan Pemprov Jabar yang sudah berlangsung dari 2023 gitu ya. Gila. Berapa banyak laut kita yang dipagar tapi yang nggak viral ya? Iya. Yang nggak di Pulau Jawa. Iya.
Berdasarkan Ombudsman, kerugian 3.888 nelayan dari pagar laut Tangerang Bekasi ini mencapai 93 miliar per tahun. Nggak gede sih. Buat nelayan gede. Buat nelayan gede. Operasional nelayan juga meningkat 18,6 miliar per tahun untuk konsumsi bahan bakar artinya karena mereka nggak bisa beroperasi di wilayah pagar laut. Harus jauh. Oh iya kasih. Ini kerusakan ekosistem laut karena pagar laut ini mencapai 5 miliar per tahun. Enggak gede. Laut Tangerang apa sih? Laut Tangerang ada apa isinya? Merkuri. Ada Udah gak ada lagi terumbu kayaknya. Isinya merkuri doang udah nggak apa-apa lah gitu. Salah satu nelayan Khalid viral karena berani secara langsung menentang pagar laut. Ini katanya dia public speakingnya bagus, Chan. Gue belum nonton juga nih. Oh gitu. Public speakingnya bagus. Nelayan ini itu. Nelayan Khalid nih. Kemarin setelah saya Volumenya dong. ngobrol di Iwan itu ada beberapa, saya sedikit cerita dulu, ada beberapa yang penelpon gelap ke saya. Oleh kamu itu bukan orang Tangerang katanya kan. Kamu tuh orang Serang dan kamu orang Pontang. Kenapa harus ngurusin dapur Tangerang? Ih, rhymes. Saya bilang. Ang. Saya bilang, rhyme terus loh. Saya terbang. Saya sempat baca buku namanya, judulnya itu buku itu Logika Penjajah. Gokil. Karangan Yai Midi kalau saya. Yai Midi itu adalah seorang orang tua yang di Banten. Dia sempat bikin buku judulnya Logika Penjajah. Nah, salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya. Holid, kamu orang Serang, orang Pontang nggak boleh ngurusin Tangerang. Nah, padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial. Anjir. Nah, ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial. Sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Begitu juga di laut. Kalau orang laut itu haknya. Ketika Tangerang menangis, ya orang Serang juga harus menangis. Gokil sih dia. Dia memastikan orang tahu dia nelayan dengan pakai topi nelayan ya. Menangis, harus ikut campur. Bucket head gitu ya. Ketika pesisir Manado Utara menjerit, ya orang Serang juga harus menjerit. Nah, artinya ketika saya ngomong bahwa ini adalah dampak yang sangat berbahaya buat kami sebagai nelayan dan petani. Justru Gokil sih. Berapa banyak ya nelayan yang sebenarnya mungkin banyak yang berpikiran seperti beliau, tapi tidak Takut. articulate enough gitu Iya, ya. Dia iya. berani untuk mengartikulasikan gitu ya. Dan mungkin takut juga kan. Ini kan kayak gini kan lu meng-expose diri lu gitu kan. Oh iya. Dia aja kan udah dapat telepon gelap gitu kan. Berapa orang yang punya nyali gitu kayak ya udahlah gitu. Iya. Karena siapa juga yang di belakangnya kan kita nggak tahu gitu. Ini TikToknya apa? Review politik. TikTok apa ini TikTok? Oh ini ada lagi. Pak Khalid. Oh ini Pak Khalid tadi ini. Oh pagarnya tuh kayak gini. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penyambungnya siapa? Ini pasti harus dipastikan lagi ya, Pak Khalid ya. Lah iya maksudnya gini. Kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Anjir, benar. Buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain. Sehat-sehat Pak Khalid. Iya. Ya. Kalau nyebrang lihat kiri kanannya Pak Khalid ya. Bener. Kita cuma bisa bilang itu sih. Iya. Berani sih. Gue nggak punya nyali untuk berkomentar gitu. Bener. Nah, ini komentar-komentarnya ketua RT pun sebenarnya tahu tapi pura-pura nggak tahu aja lah. Ya, bener lah ya. Gimana ya? Negara bukan nggak bisa nemuin dalangnya, tepatnya nggak berani. Tinggal cari aja siapa yang diuntungkan. Warga Tangerang sih udah nggak heran siapa dalangnya. Presiden kita tuh Jenderal Bintang 4 loh, Pak. Kok bisa pusat tidak tahu? Dari sini bisa dilihat gaji pemimpin daerah salah satunya ya dari pemulusan perizinan. Pantesan rebutan jabatan. Tolonglah Pak Prabowo lebih sensitif gitu ya, lebih berani. Kan udah bintang 4 gitu. Jajarannya juga banyak lah bintang 4 gitu. Iya. Kayaknya kita nggak punya harapan lain selain minta tolong langsung ke presiden ya. Iya, ini maksud gua- ASN juga gitu kan. Karena Iya, kita yang dikasih tunjuk berkomitmen untuk memperbaiki semuanya ya Pak Prabowo. Ya, nanti kita minta tolongnya ke dia Dan langsung. kayaknya nggak ada authority yang lebih tinggi dari itu. Bener. Maksud gue percaya, gue masih percaya ya, Pak Prabowo tuh tidak ada yang berani nyetir. Gue masih percaya itu. Masih ngerti percaya nggak? itu. Nggak ada yang kayak, karena dia didukung pemodal, didukung bohir gitu, ngerti nggak? Iya. Nggak ada yang berani bilang ke Pak Prabowo, lu ngelakuin ini itu, ya kan? Nah, jadi kayak gini tolonglah gitu Pak Prabowo. Sudah cocok Udah ya? ya ini memang.
Cocok ya? Cocok. Pasien digigit, ini reaction ya? Pasien digigit anjing, petugas puskesmas Bengkulu malah suruh gigit balik. Anjing. Out of the Awalnya box saya ya? kira bercanda, tapi saya malah mendapatkan kata-kata kasar dan siapa petugas puskesmasnya namanya? Hah? Saya. Petugas puskesmasnya namanya siapa? Jadi beneran itu saran dari petugas puskesmasnya. Digigit anjing. Oh alah. Itu pasiennya. Tapi beneran digigit balik nggak? Enggak. Ya? Oh. Nggak tahu bahayanya rabies ya? Langsung diaduin ke Polres. Iya. Iya, lo tau nggak rabies itu at certain point lethal? Oh iya bisa mati karena dehidrasi kan? Enggak, jadi kalau ada tanda-tanda kan dia udah kegigit tuh. Terus ketika dia udah mulai takut air, itu udah Oh iya takut air makanya dehidrasi, nggak mau minum. bener. Jadi kalau dia minum tuh kayak kebuang Iya, gitu. Cari deh video-video di YouTube-nya. Kalau udah sampai itu udah nggak mungkin diselamatkan tuh rabies, nggak ketolong. Yuk, Takut air. gila ya. Gue Petrus sih solusinya. Jadi orang-orang yang kayak ngomong kayak gini, pas pulang kayak dar gitu. Jadi lu mendukung Petrus? Siswa SMP meledek Presiden Prabowo keluhkan belum terima makanan bergizi gratis. Apa? Meledek kok? Spray gratisnya juga, waduh. Ayo, aduh, lapar banget. Aduh. Nih, anak-anak mana ya nih ya? Kalau kayak gini gue jadi setuju sama Deddy Corbuzier nih gue. Gue jadi setuju nih PA nih. Enggak lah, Enggak ya? enggak. Ya memang ini tadi lagi-lagi solusinya kan kita tetap berprasangka baik sama yang di atas. Eksekusi dan implementasi di lapangannya itu yang memang harus. Makanya kita kan sempat menyindir Om Ded ya, yang kemarin Om Cahyadi yang sempat bilang anak-anak SD yang menerima makan bergizi gratis itu PA gitu ya. Tidak tahu berterima kasih, bersyukur. Tapi menurut gue justru yang harus dikejar karena itu uang pajak kita juga, ya kan. Maka kita harus push supaya implementasinya benar. Benar. Jadi jangan memposisikan diri bahwa makan bergizi gratis ini adalah kemurahan hati pemerintah, ngerti nggak lo? Bukan. Jadi yang menerima itu harus terima kasih pemerintah. Enggak. Ini uang kita juga gitu. Betul. Kayak gitu. Karena ibaratnya gini, ini kita kasih tahu aja ya bahwa APBN kita, yang tadi 100 nih ya, 100. Ini cuman bergeser kantongnya dari 1, nggak jadi 150 gitu loh. Jadi digeser kantongnya, artinya ada yang lain dikorbankan, dikurangi ya kan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain itu dikurangi untuk makan bergizi gratis. Makanya implementasinya harus jelas supaya multiplier effect-nya sesuai yang diharapkan. Gitu. Jangan sampai duitnya jadi ini kan. Betul. Gitu. Jadi sia-sia gitu. Ngaco nih Om Ded nih emang. Kayaknya perlu kita sowan ya. Butuh dinasehatin. Sowan ke kursi dor. Tolong ya. Bayangin kamu betah kerja cuma karena butuh. Dari Anggita Putri. Terus menurut kakak kita berempat nih nganterin piring, nyuci piring, nyediain sendok garpu karena apa? Kepencet. Maksudnya Ada bilang work is scary. Bayangin kamu betah kerja cuma karena butuh. Ya butuh kerja sih orang. Lu tahu nggak ini orang-orang apa? Apa? Orang-orang yang kerja sesuai passion. Iya ya. Iya kayak aduh hari gini Lu gitu. pikir kita mau di sini? Iya. Enggak lah. Enggak lah ngapain? Kalau mending tidur-tiduran ya. Iya. Ya, kayak passion gue tidur. Aduh. Udah lah. Janganlah kayak gitu. Overrated itu. Kerja dengan passion tuh omongan-omongan motivator aja menurut gue. Anekdotal lah itu. Banyak dari kita yang sebenarnya ya bekerja emang untuk cari duit gitu. Kebutuhan. Keluarga butuh makan. Tolonglah kurang-kurangin. Nah next siapa nih? Oh, anjing. Di mana? Itu dia lagi tour kayak kemarin lagi gitu. Tapi lagi di apa? Amerika. Di Panama ya. Apa? Anjing Prabowo Gibran, goks. Dia dapat dari mana ya? Mungkin dikasih waktu kesini. Tapi poin gua adalah berarti tuh bahannya enak banget pak. Kaos itu bukan internasional standar. Kalau biasanya kalau kaos-kaos kampanye itu kan gatel ya, kan kering kayak keringetan tuh gatel. Ini tuh masih dipakai ke negara lain. Panama. Panama loh. And it looks good sebenarnya. Iya, ini berarti kayak terlihat bagus sih. Kayak airism gitu ya. Iya. Prabowo Gibran. Di bentar ya, kalau ngelihat yang lagi gua post ini ya.
Itu kan ada nomor 2 di sini ya. Iya, iya. Terus ada Prabowo Gibran. Seolah kalau orang nggak ngerti bisa jadi dikira baju bola. Jersey, dikasih jersey kayak training kit gitu ya. Bener. Prabowo Gibran dikira sponsor kan. Iya. Ini bagus bahannya. Mau dong kita Prabowo Gibran. Ini podcast rezim lama-lama anjir. Nggak berusaha menjilat. Terakhir. Selain Tangerang, Laut Surabaya Sidoarjo juga ada yang ber-HGB. Luasnya 656 hektar. Luas banget. Kayak gila ya, kayak bukan tanah aja yang udah dipetak-petak tapi laut udah mulai diklaim-klaim gini. Apa yang tersisa buat kita ya? Iya gitu. Kayak gimana gitu kontrolnya gitu. Kadang gue pernah nge-tweet ini kan dan orang marah-marah gitu. Menurut gue masalah terbesar di Indonesia itu sebenarnya bukan inkompetensi pemerintah pusat, tapi sebagian besar adalah inkompetensi pemerintah daerah. Karena kan kita udah otonomi daerah ya gitu kan. Iya. Mungkin dari atas itu kan visinya mungkin bagus gitu. Iya. Tapi di level eksekusinya ya begini kan ini nggak mungkin lah. Presiden atau level menteri yang tahu ini siapa, ngerti nggak lo? Sama gini, yang gue pikir kenapa kok pemerintah tidak bisa lebih tegas terutama dalam stick and carrot. Karena dalam kontestasi pemilu mereka butuh pemimpin-pemimpin daerah itu, ya. raja-raja kecil itu. Nah itu yang bikin kayak mereka kayak ya udahlah dibiarin dikit gitu ya. Itu makanya dependensi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah kayak seolah-olah bikin nggak punya kontrol gitu. Dan mereka pemerintah daerah juga bisa dalam tanda kutip ngelawan kan ke pemerintah pusat karena mereka juga punya mandat kan, dipilih langsung oleh rakyat gitu. Ngapain mereka dengerin pemerintah pusat? Bohir maksudnya. Mandat bohir. Ya gitu deh. Mudah-mudahan ini selesai lah ya. Enggak atau makin terbongkar aja gitu di daerah-daerah lain yang punya pagar-pagar laut kayak gini gitu. Ya. Sampai jumpa lagi di podcast UMKM ini. Gue Tirta. Berita-berita yang lebih buruk dengan another bad news. Kayaknya gak pernah bahas good news ya nih kita di sini. Kapan terakhir kita bahas good news ya? Nggak ada coy. Olimpiade. Enggak. Olimpiade kita bahas tuh yang dapat medali. Oh iya. Terakhir tuh kayaknya. Iya. Kalau ada platform namanya Good News from Indonesia. Bad news from Cilandak. Ya udah, follow kita di Instagram, di Twitter, di TikTok dan di YouTube. Iya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Dah.